Sebelum memasuki acara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita saling perkenalkan. Nama saya Tania Widyasuti sebagai pembawa acara dalam portal alumni series yang pertama ini. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan aturan-aturan. Saya akan membacakan peraturan-peraturan untuk mengikuti portal alumni sesi yang pertama ini. Berikut aturan-aturannya. Yang pertama, setiap peserta dihimbau untuk mematikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali telah diizinkan. Yang kedua, setiap peserta dihimbau untuk menyalakan kamera saat acara berlangsung. Yang ketiga, setiap peserta dihimbau untuk menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang keempat, setiap peserta diharap untuk tidak membuat keributan selama acara berlangsung. Apabila saat acara berlangsung, terdapat peserta yang membuat kegaduhan suara, maka akan di-mute oleh moderator. Yang kelima, penamaan peserta seminar adalah nama, program studi, atau instansi. Yang keenam, setiap peserta dihimbau untuk menggunakan backdrop yang sudah disediakan. Yang ketujuh, setiap peserta yang ingin bertanya bisa dengan menuliskan di kolom komentar atau dengan cara raise hand. Kemudian, apabila sudah diizinkan oleh moderator, diizinkan untuk mengemukakan pertanyaannya. Yang kedelapan, link presensi dan sertifikat akan dikirimkan sewaktu-waktu di kolom komentar. Kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk bersiap. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ali Jamaluddin. Kepada Saudara Ali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Habihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami hendak melaksanakan acara portal alumni series pertama dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu semua bernilai ibadah dan bernilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon padamu, perkuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan biarkan kami berpecah belah. Ya Allah yang Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Kami mohon ampunlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami di antara lindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan segala doa. Kami mohon padamu, kabulkanlah segala doa-doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia kepada Saudari Leni Naluri Taningrum, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bapak Febrian Murti Dewanto SEMKOM. Yang terhormat pemateri portal alumni series pertama. Yang saya hormati alumni Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati 3 lembaga tinggi Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang saya cintai dan banggakan, panitia serta peserta portal alumni series pertama. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita begitu banyaknya, sehingga kita dapat berkumpul di sini meskipun secara virtual. Perkenalkan, saya Leni Naluri Taningrum selaku Ketua Portal Alumni Series melaporkan bahwa acara Portal Alumni dilaksanakan 2 series, di mana series pertama diisi oleh pemateri dari alumni Teknik Sipil yaitu Mas Muhammad Wahyu Suryadi ST, kemudian alumni Informatika yaitu Mas Farid Arifki Saputra Eskom, dan yang terakhir dari alumni Arsitektur yaitu Mas Nukman Wicahya SARS. Kemudian untuk series kedua diisi oleh pemateri dari alumni Teknik Mesin yaitu Bapak Sujarwi, kemudian alumni Teknik Teknologi Pangan yaitu Mas Abdul Wahid STP, dan yang terakhir ada dari alumni Elektro yaitu Mas Fahreya Nur Hidayat ST. Harapannya dengan berjalannya portal alumni series ini dapat memberikan sebuah wawasan dan ilmu kepada kita mengenai dunia kerja, sehingga kita dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya Leni sebagai Ketua Panitia Portal Alumni meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Leni untuk sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua BEM FTI kepada Saudara Ahmad Farid Baidlawi, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Febrian Murti Dewanto SEMKOM. Yang saya hormati para pemateri portal alumni series pertama. Yang saya hormati teman-teman panitia dan peserta yang sudah join pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita supaya bisa berkumpul dalam media online Zoom pada hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam kita junjungkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapannya pada portal alumni series pertama kali ini kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dengan tema persiapan memasuki dunia kerja dan industri. Semoga kita mendapatkan pandangan ke depan dan semoga diberikan kemanfaatan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara yaitu kepada Bapak Dekan Dr. Andes Slamet Supriyadi MINVST atau yang mewakilkan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembicara satu ini dari data Mas Wahyu Suryadi. Sudah ini Mas. Dari Teknik Sipil. Yang kami hormati pembicara atau pemateri kedua ini Mas Farid Rifki Eskom, Mas.
Ini sudah kelihatan. Pembicara 3 yang kami hormati Mas Nukman Wicahya, ya, Mas Ars, arsitektur. Kemudian yang kami hormati Prodi lingkungan FTI, kemudian para tamu undangan lembaga tinggi di UNIS, ketua BEM FTI tadi Mas Farid Bedowi, dan seluruh pengurus BEM FTI. Yang kami hormati Pak Hima, pengurus Hima, seluruh panitia, dan tentu saja seluruh peserta acara alumni series pertama yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, meskipun via daring, masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu, meskipun via Zoom, dan melaksanakan atau serta dalam kegiatan webinar atau istilahnya portal alumni ini ya, seri pertama dari seri dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Informatika yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan di luar kota, di Solo, beliau. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi ini pertama kepada semua pemateri yang pada kesempatan hari ini berkenan untuk mengisi acara ini. Jadi nanti di hari Rabu kalau tidak salah 3 prodi yang selanjutnya. Kemudian untuk kan alumni di FTI ini sangatlah penting. Artinya di FTI kita alumni dapat memberikan masukan program nyata apa yang nanti bisa begini loh Pak di dunia kerja. Nah itu bagus untuk akademik di FTI. Kemudian yang kedua, alumni memiliki potensi untuk memberikan atau mengembangkan citra baik perguruan tinggi, terutama FTI. Jadi sebagai agen untuk promosi, ya. Jadi promosi PNB, FTI ini sudah kebanyakan B, ya. Jadi ini 3 prodi ini sudah B akreditasi, silahkan dipromosikan sebanyak-banyaknya. Karena kelangsungan hidup perguruan tinggi swasta tentu saja dari jumlah mahasiswa yang utama. Kemudian yang ketiga, alumni ini tentu saja dapat menjadi relasi perusahaan-perusahaan, terutama di mana tempat dia bekerja, bisa untuk ditindaklanjuti misalnya. Pak ini siap MOU, semakin banyak MOU atau kerjasama dengan perusahaan tentu saja akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada FTI. Oh gini loh, perusahaan butuhnya seperti ini. Yang keempat, nah ini yang dilakukan oleh acara ini, tentu saja ini bisa alumni menjadi sumber informasi dunia kerja, jadi baik lulusan yang mau lulus atau mahasiswa, jadi motivasi. Gini loh, kalau kerja misalkan kemarin ada bahasa Inggrisnya, nanti pertanyaannya bahasa Inggrisnya harus dikuasai enggak misalnya. Apakah itu penting atau tidak di dunia kerja dan seterusnya. Terus ilmunya itu relate enggak dengan teknologi yang di dunia kerja sekarang. Jadi itu nanti tolong bisa dari pembicara bisa memberikan banyak input terutama kepada mahasiswa kami di FTI. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, portal alumni series tahap 1 FTI BEM FTI pada tanggal 21 Maret 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Segenap tamu undangan diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Selanjutnya acara saya serahkan. Iya Pak, terima kasih sudah datang.
Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pembawa acara. Perkenalkan, saya Mona Rizka sebagai moderator dalam acara Portal Alumni Series pertama ini dengan tema Persiapan Memasuki Dunia Kerja dan Industri. Nah, di Portal Alumni Series pertama ini terdapat kedatangan 3 materi. Untuk pemateri pertama, dari Teknik Sipil ada Mas Muhammad Wahyu Suryadi ST. Untuk pemateri kedua ada dari Informatika M. Farid Arifki Saputra Eskom. Dan untuk pemateri ketiga ada Mas Lukman Wicahya SR. Oke, mungkin langsung saja ya biar tidak lama-lama. Mungkin teman-teman bisa menyimaknya ya. Lusil, kok kamu sendirian? Iya nih, Len. Kamu apa kabar? Baik banget. Cuman lagi bingung nih. Aku kan punya produk, tapi nggak tahu gimana cara masarinnya. Aku juga sama. Aku punya produk, tapi aku nggak tahu gimana cara masarinnya. Gimana ya? Kak, maaf sebelumnya. Aku lihat kok kalian bingung sih, ada apa ya? Oh, gini Kak. Aku kan punya produk, tapi aku tuh nggak tahu gimana cara masarinnya. Mending join jadi member market FTI. Member market FTI, apa itu Kak? Oh, jadi tak jelasin sedikit ya. Market FTI. Jadi, market FTI adalah suatu wadah atau lapak jual beli produk dan jasa yang dikembangkan oleh BEM FTI. Nah, kalau kakak ingin menjual produk atau jasanya, bisa nih join jadi member market FTI. Market FTI sendiri memiliki beberapa sosmed, lapak diantaranya Facebook, Instagram, email, grup WhatsApp, TikTok, dan Twitter nih Kak. Nah, kalian bisa tuh jual produk kalian di situ. Caranya mudah kok, tinggal join jadi member market FTI. Terus, kalau mau join jadi member market FTI gimana ya? Nah, untuk joinnya itu mudah banget Kak. Market FTI. Nah, pertama kakak isi link di link pendaftaran sebagai berikut. Kedua, kakak termasuk mahasiswa FTI UGRIS. Ketiga, kakak harus memiliki produk atau jasa yang dijualkan. Keempat, setelah melalui proses pendaftaran, kakak harus mengikuti tahap wawancara sebagai syarat diterimanya menjadi member market FTI. Kelima, pengumuman akan dipost di IG BEM FTI UGRIS. Oh, gitu. Gampang ya ternyata. Gampang banget. Nah, nanti kalau kakak lupa syaratnya, bisa cek di IG BEM FTI UGRIS. Di sana ada totalnya dan info-infonya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya Kak. Semoga sukses. Halo Vinka. Halo juga Cecil. Kamu lagi ngapain? Kok sendirian di sini? Ini loh, aku lagi iseng-iseng desain. Cara ngembanginnya gimana ya? Itu bagus loh. Kenapa nggak coba dikembangin aja sih hobinya? Kan lumayan kalau dapat uang. Emang caranya gimana sih? Gimana ya? Aku juga nggak tahu. Misi nih, Kak. Dengar-dengar kakak
hobi desain ya, cuma belum tahu cara ngembangin skill desainnya ya. Mending join member market FTI. Di situ bisa jual jasa atau juga ikut jual jasa desain di sana. Peminatnya di sana banyak loh. Caranya mudah banget. Emang caranya gimana sih? Oh, caranya mudah banget. Bentar ya Kak, caranya gini. Market FTI. Jadi, market FTI adalah suatu wadah atau lapak jual beli produk dan jasa yang dikembangkan oleh BEM FTI. Nah, kalau kakak ingin menjual produk atau jasanya, bisa nih join jadi member market FTI. Market FTI sendiri memiliki beberapa sosmed, lapak diantaranya Facebook, Instagram, email, grup WhatsApp, TikTok, dan Twitter nih Kak. Nah, gitu Kak caranya. Nah, nanti kalau kakak kebingungan bisa cek di IG BEM FTI, lengkap di situ. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai market FTI. Jadi, market FTI itu adalah tempat atau wadah lapak jual beli produk ataupun jasa. Nah, kakak sekarang kan punya jasa nih, bisa dikembangin jadi uang. Join aja Kak. Oh, ya udah, makasih ya Mas. Aku coba-coba dulu ya. Kalau kakak masih bingung, bisa cek di IG BEM FTI. Di situ ada tutorial dan informasi lengkapnya Kak. Makasih. Mari gabung menjadi member market FTI. Nah, itu tadi nih sedikit perkenalan apa itu market FTI. Nah, mungkin untuk teman-teman FTI yang mungkin mempunyai jasa atau produk bisa gabung nih ke member market FTI. Oke, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Ada Mas Muhammad Wahyu Suryadi ST, seorang building management atau konsultasi sipil kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Halo Mas Wahyudi, gimana kabarnya Mas? Oke. Oh, ya maaf Mas Suryadi. Oke. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Oke, mungkin langsung saja ya Mas untuk mempersingkat waktu. Silahkan waktu dan tempat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya semua kan? Bisa Mas. Oke. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Suryadi dari alumni Teknik Sipil. Oke, ini sebelumnya saya akan memberikan sedikit apresiasi kepada teman-teman BEM FTI ya yang sudah memberikan wadah untuk para mahasiswa yang akan memasuki di dunia kerja. Tentunya ini sangat bagus sekali. Padahal pada kesempatan siang ini materi yang saya sampaikan tidak cukup banyak ya, sedikit aja, tapi mungkin banyak ke cerita bagaimana pribadi mendapatkan bisa bekerja sebagai konsultan di Bank Indonesia ya. Kita langsung ke materi saja. Materi yang saya akan sampaikan. Pertama-tama, pertanyaan yang mendasar ya, bagi saat lulus dari perguruan tinggi itu apa sih yang harus dilakukan? Mungkin pada bingung ya, mungkin yang mas alumni nih yang sudah join nih, Mas Farid sama Mas Nukman ini mungkin sudah tahu ya apa dari pertanyaan yang saya sampaikan kan, apa yang harus dilakukan setelah lulus, setelah wisuda itu mungkin
bertanya-tanya ya, apa yang harus saya lakukan ya setelah ini, setelah wisuda, setelah itu. Terus yang kedua, saya akan berkarir di bidang apa. Ini kan banyak banget ya, kayak misal saya ini di khususnya di teknik sipil ya, itu kan banyak sekali bidang yang digeluti kan, bisa di struktur, bisa di manajemen, bisa di jalan, dan lain sebagainya ya. Nah itu mungkin bagi teman-teman teknik sipil itu harus tahulah apa yang akan digeluti setelah lulus di sarjana teknik. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya dari Fakultas Teknik secara keseluruhan mungkin harus sudah mempersiapkan ya apa yang harus dibekalkan, bekal yang harus disiapkan itu apa. Saya mau bergerak di bidang apa, itu harus jelas lah istilahnya. Yang ketiga, apa sebetulnya kompetensi saya, yaitu mengacu lagi kepada apa yang teman-teman lakukan ketika di perkuliahan. Apa sih minat saya? Apa di perencanaan, apa di pengawasan, apa di pelaksanaan. Itu akan membuka sebuah passion ketika berada di dunia kerja. Terus yang keempat, apa yang harus saya persiapkan? Nah ini kan harus jelas ini apa yang dipersiapkan ketika lulus sudah wisuda ini. Terus untuk selanjutnya ya, ini dari ada beberapa ya, penelitian sih terhadap fresh graduate dari perusahaan multinasional ya. Ini ada 20% dari fresh graduate yang dicemplungkan atau yang dimasukkan itu bisa bekerja secara maksimal sesuai harapan yang diharapkan oleh. Terus yang 30%-nya itu fresh graduate bisa bekerja dengan apa yang diharapkan dari perusahaan, itu membutuhkan waktu yang lumayan ya, istilahnya itulah ada waktu tersendiri buat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Yang sisanya ya 50% itu fresh graduate, sisanya akan jadi karyawan yang tidak berkinerja optimal. Itu artinya 50% sendiri itu dari fresh graduate mungkin di seluruh Indonesia ya, itu kurang bekerja secara optimal. Itu dalam jangka waktu yang lama juga, bisa tahun atau bahkan lebih. Maka dari itu kan dari yang umum dari Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang ini kan diharapkan bisalah untuk menjadi sebuah karyawan yang bekerja sesuai yang diharapkan. Dan untuk itu semua kan pasti kan ada persiapan-persiapan yang harus dibekali, terus ada sebuah yang harus bakat atau hard skill atau soft skill yang harus dimiliki dari teman-teman semua. Terus untuk selanjutnya kita kan harus mengenal. Di sini saya akan menyampaikan sedikit saja sih apa yang saya alami ketika pertama kali mencari kerja itu kan. Terus yang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, terus apa yang ada di dalam diri saya sendiri, terus apa tujuan saya bekerja, terus apa sih tujuan saya bekerja dalam bidang saya, terus apa yang harus saya lakukan ketika baru pertama kerja. Di sini saya itu sedikit aja sih, sedikit materi yang saya sampaikan aja, mungkin banyak lagi ke pengalaman saya yang
berliku-liku sih, berliku-liku dalam mencari sebuah pekerjaan ya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai hard skill. Hard skill itu apa sih? Hard skill adalah kemampuan yang bisa dipelajari. Kemampuan yang bisa dipelajari. Tentunya hard skill sendiri itu sebuah kemampuan kita yang bisa dibuktikan bisa melalui ya bisa dicantumkan ketika mencari pekerjaan. Tentunya hard skills ini merupakan senjata utama. Kenapa senjata utama? Ya karena kan dari awal kita melamar pekerjaan itu kan tidak mungkin kita bertatap muka langsung dengan HRD dari suatu perusahaan. Jadi kita kan hanya mengirimkan sebuah lamaran pekerjaan, CV, curriculum kita sama portofolio. Nah dari situ kita kan baru dilihat dari sebuah resume dari kita itu bisa apa sih di dalam lamaran kerja kita itu adanya apa, bahwa si pelamar ini tuh bisanya apa, itu baru kelihatan utama dari portofolio. Itu bisa dibuktikan, bisa ada sertifikat, misal teman-teman punya sebuah keahlian. Sebagai contoh kecilnya teman-teman teknik itu entah di sipil, di arsitek, di mesin, itu kan pasti kan tidak luput dari yang namanya gambar kerja ya. Sebuah gambar kerja itu kan ketika teman-teman bisa gambar, nah itu pakai AutoCAD atau SketchUp atau yang lain, itu dicantumin aja di dalam portofolio saat melamar kerja gitu. Jadi bisa untuk poin plus pertama yang didapatkan dari HRD. Nah ini kan untuk teman-teman sendiri kan gini, misal dari teman tadi kan bisa gambar, terus ini lebih spesifiknya ini lebih ke itu ya, ke teknik sipil sih, tapi bisa juga untuk yang di arsitek, terus mesin atau yang lain kan. Yang kedua mungkin bisa di kayak perhitungan struktur ya, kayak di sipil kan ada sebuah kayak aplikasi yang khususnya untuk perhitungan struktur kayak di SAP atau ETAP atau Revit. Nah itu kan teman-teman bisa aja kan, bisa saja di waktu senggangnya teman-teman, waktu mungkin ya pas jam-jam nggak sibuk untuk perkuliahan, itu kan bisa main-main sama ya berlatih untuk perhitungan, entah itu benar atau enggak, yang penting ya itu dicoba dulu aja gitu. Jadi ya ini fungsinya juga buat untuk teman-teman itu waktu melamar kerja itu suatu nilai plus lah menurut saya, kalau bisa kita bisa perhitungan struktur atau apalah gitu yang bisa dibuktikan gitu loh, yang bisa dibuktikan dan yang terlihat gitu. Terus yang selanjutnya ada ini ya, membuat RAB atau RAP, scheduling, itu kan bisa sih artinya itu. Kalau misal teman-teman bingung untuk nyantuminnya di waktu mau melamar kerja, sebetulnya kan ini kan kayak menggambar, terus perhitungan struktur, SAP, terus membuat RAB, ini sebenarnya kan sudah diajarkan di bangku perkuliahan gitu. Ini nggak apa-apa dibuat buat bekal teman-teman aja gitu. Buat kalau misal butuh dicantumin ya cantumin aja, nggak perlu kayak malu lah intinya. Oh saya cuma bisa RAB tapi kok gitu, cantumin aja nggak apa-apa. Terus yang ini kan yang sering yang suka kayak ke organisasi atau pelatihan atau seminar, itu bisa saja gitu, bisa dicantumin juga aslinya. Kayak pernah
ikut organisasi apa BEM atau BIMA itu nggak apa-apa, itu nilai plus juga artinya buat apa, buat HRD bahwa oh ternyata si pelamar ini aktif ternyata. Nah ini yang untuk sekarang biasanya ini yang dibutuhin ini yang kecakapan bahasa asing nih yang sering dipertanyakan kadang. Dan juga peluangnya sih kalau untuk teman-teman yang bisa bahasa asing minimal itulah bahasa Inggris pasif lah itu ya. Sekarang kan perusahaan-perusahaan benefit yang sekarang itu lebih condongnya dia kan kontraknya dengan yang luar negeri lah gitu. Jadi teman-teman bisa lah kayak apa sih yang bisa saya support ketika saya punya kelebihan bisa berbahasa asing kan, minimal bahasa Inggris pasti. Ini bakal jadi karir tersendiri sih menurut saya, itu peluangnya ya lumayan besar juga hasilnya kalau teman-teman bisa bahasa Inggris lah minimal. Karena dari teman-teman saya yang berada di yang ada di luaran sana itu kebanyakan mereka itu bisa itu ya bisa kinerjanya, karirnya mereka di perusahaan itu langsung melejit gitu, kayak wah kok beda banget ya sama saya sama ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu ya hasilnya simpel banget. Dia tuh bukan pinter-pinter amat juga, cuma dia bisa bahasa asing kayak ya bisa bahasa Inggris. Soalnya kan dari perusahaan-perusahaan kan itu kan juga joinnya sekarang itu kan sama perusahaan asing, kayak misal kita lah di MRT Jakarta itu kan joinnya kan sama Cina. Nah itu ketika kita bisa masuk di situ kan pasti kan dari segi kualitas kita untuk bisa masuk ke situ kan juga harus benar-benar kita berkualitas baik gitu, di atas rata-rata dari yang lain. Dan juga itu bisa menjadi awal karir teman-teman kalau misal sudah bisa dari awal udah bisa di perusahaan yang benefit, ya paling nggak BUMN atau apa itu awal karir yang bagus sih, itu pasti udah ya lumayan agak membuka peluang gitu loh. Bukan berarti yang bekerja di perusahaan benefit atau yang BUMN itu menutup untuk berkarir yang lebih bagus, tapi bukan menutup kemungkinan juga gitu. Di sini sih kayak kalau untuk hard skill-nya sendiri sih yang dibutuhkan ya kurang lebih, kalau lebih bagusnya sih itu teman-teman kayak ada yang bisa freelance, kalau misal bisa gambar itu freelance itu bakal jadi nilai tersendiri sih. Soalnya saya juga kan dari awal kuliah ya kalau nggak salah itu semester 3 atau 4 itu saya ada punya freelance juga sih. Jadi ketika saya itu waktu mendaftar kerja itu banyak panggilan, tapi ya itu karena melihat di portofolio saya itu saya kok lulus kuliah sudah 2019, tapi kok di portofolio saya ada pekerjaan ya di 2017, di 2018. Nah, itu kan kayak menarik dari HRD juga kan, kayak oh ini si pelamar ini kok ada pernah bekerja ya di tahun ini dan di tahun sebelum dia lulus. Nah, itu apa kan? Pasti kan kayak menarik, yang terutama sih kalau untuk teman-teman yang mau bekerja itu ya itu yang paling utama itu biar menarik perhatian si HRD gitu, apa sih gitu. Seperti itu. Kalau murni kita itu ya, kita mencari kerja dari nol, pasti tahulah
susahnya gitu. Mungkin mas-mas yang alumni itu kayak yang di kalau yang nyari kerja di Jakarta itu pasti tahu ya kesulitannya, terus sama perjuangan pesaing-pesaingnya itu pasti waduh agak ngeri juga gitu, ngeri sedap juga. Tapi ya itu sih, itu kalau misal kita hanya berbekal ibaratnya normal saja kayak teman-teman waktu kuliah, itu bakal sulit gitu loh untuk akselerasi di persaingan di dunia kerja yang sekarang udah ya lumayan ketat gitu loh. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu ada sebuah keahlian teman-teman yang bisa dibuktikan terlebih dahulu. Ya simpelnya tadi kayak misal bisa gambar, bisa bisa perhitungan, nah itu kan bakal menjadi nilai tersendiri. Terus ini untuk selanjutnya mungkin saya lebih banyak itu ya untuk membayang mengenai yang soft skill ya, karena ini untuk yang sekarang itu udah teman-teman dari yang istilahnya ya zaman yang kelahiran baru itu kan kayak soft skillnya kadang banyak yang pinter ya, ada yang pinter dari di kuliahnya juga nilainya bagus-bagus kumlot, tapi terkadang itu soft skillnya itu rendah gitu loh. Itu sangat disayangkan menurut saya. Itu soft skill sendiri itu adalah kemampuan non teknis, kemampuan yang secara alami pada diri kita sendiri. Jadi soft skill itu kemampuan pribadi kita lah, lebih simpelnya gitu, kepribadian kita. Nah, soft skill sendiri itu kadang kan tidak bisa diukur ya, tidak bisa dipelajari dalam waktu dekat. Mungkin kalau yang hard skill tadi itu mungkin kayak teman-teman belum bisa gambar, belum bisa perhitungan struktur, belum bisa merencanakan atau apa, itu mungkin bisa dipelajari waktu dalam kerja, mungkin itu udah bisa waktu seminggu, 2 minggu atau sebulan itu bisa. Tapi ketika soft skill sendiri itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Soalnya kan soft skill sendiri itu kan dari kemampuan pribadi kita, kepribadian kita itu seperti apa itu. Nah ini yang soft skill sendiri nanti biasanya akan terlihat waktu sesi wawancara ya. Kalau misalnya kita udah lolos di tahap waktu mencari kerja di tahap sebelumnya udah lolos, yang terakhir biasanya kan wawancara. Nah itu baru kelihatan apakah hard skill-nya itu hard skill-nya itu sepadan lah dengan apa yang soft skill. Ini berdasarkan riset LinkedIn ya, 57% pemimpin perusahaan seperti kayak Facebook atau Google itu yang perusahaan-perusahaan besar itu percaya bahwa soft skill sekarang ini lebih penting dibandingkan hard skill. Nah itu kan tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang sekelas BUMN atau yang benefit itu kan menganut apa yang dibicarakan di sini, bahwa perusahaan besar itu juga percaya bahwa soft skill itu lebih penting dibandingkan hard skill, tapi tidak menutup kemungkinan kan juga hard skill lebih penting daripada soft skill. Tapi di sini itu argumennya sendiri itu perusahaan lebih cenderung memilih karyawan yang mungkin secara kemampuan skillnya biasa saja, tapi punya soft skill seperti kayak mau belajar, terus bekerja keras, tidak mudah menyerah, dibandingkan mereka yang punya hard skill seperti IPK-nya misal di akademiknya bagus, tapi sulit untuk diajak teamwork
diajak kerjasama. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang benefit itu kan kebanyakan kita kan waktu pertama kali kita wawancara pertama, wawancara terakhir, atau bahkan nanti dikasih sebuah permasalahan, itu kita kan disuruh untuk bekerja sama kan ya, bekerjasama untuk memecahkan sebuah permasalahan. Tapi kalau dari teman-teman sendiri udah kayak menutup untuk bekerja sama dan percaya bahwa saya bisa mengerjakan sendiri, itu kesalahan besar gitu. Bahwa kita bukan berarti kita bukan kita pinter ya, kalau kita pinter sih iya gitu loh, iya nggak apa-apa kita pinter, tapi gimana sih kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dikasihkan waktu kita tes atau wawancara dengan cara bersama-sama atau bekerja sama. Itu kan secara logika kita kan disuruh untuk tidak egois seperti itu. Nah, ini untuk ada beberapa sih yang untuk bicara soft skill yang harus dimiliki ya. Ini yang paling utama ya, ini saya taruh di paling pertama ini pasti yang mas-mas ini alumni nih, yang Mas Farid sama Mas Lukman ini pasti mengalami sendiri ya. Yang pertama itu keterampilan berkomunikasi ya, ini sangat penting sekali, sangat penting menurut saya. Bagaimana kita berkomunikasi, entah itu sama yang paling minim itu kita kan berkomunikasi dengan, kalau misalnya kita di perusahaan kayak ada office boy-nya atau sama karyawan. Nah, kita bagaimana kita berkomunikasi sendiri ini kan banyak sih sebenarnya. Mohon maaf Mas Suryadi, untuk waktu tinggal 5 menit lagi ya Mas. Oke, ya, terima kasih. Ini yang paling utama, ini mungkin saya jelaskan untuk komunikasinya saja ya, untuk komunikasi sendiri itu aslinya itu penting sekali menurut saya untuk bekal lah menurut saya, karena komunikasi sendiri itu meliputi banyak hal, meliputi bagaimana kita bernegosiasi. Kita kan sebagai engineer S1 ya, kayak kita pasti dipercaya untuk kalau pengalaman saya ya, ini di teknik sipil dulu ya, ini kalau di teknik sipil itu kan kita kan misal kita bekerja di lapangan, kita pastinya di atasnya mandor proyek. Nah, kita kan harus bisa berkomunikasi dengan mandor proyek ketika di lapangan. Ketika kita di kantor, kita kan harus berkomunikasi dengan ada site engineer atau bahkan PM-nya kan project manager. Nah, kita kan secara berkomunikasi kan beda. Iya, masa ya dari kita berbicara dengan project manager sama mandor disamakan, pasti kan nggak bisa gitu. Secara bahasa pasti susah. Kalau sama mandor pasti kita kan nggak mungkin kan pakai bahasa teknis yang sifatnya yang sulit untuk dipahami mereka. Itu kalau kita pakai teknis dari bos-bos kita kan paham apa yang kita bicarakan secara teknis paham. Tapi kalau kita dari sama mandor, nah itu susah itu kalau misalnya kita ke teknis gitu, pasti agak susah. Terus untuk yang selanjutnya mungkin langsung ke etika moral ya, ini penting banget sih nih, etika moral bagi teman-teman ini harus dijaga semuanya, karena etika moral kita itu bukan menyangkut pada diri kita sendiri. Kalau misal kita udah bekerja, pasti kan dipertanyakan nih, oh ini dari mana ya gitu. Kok etikanya seperti ini gitu. Moralnya seperti ini kan gitu. Bukan dari diri kita sendiri yang kena, tapi kan kita kan dari kampus yang sama nih, dari FTI Publis ya, ini pasti bakal dipertanyakan nanti
Nanti untuk lanjutannya pasti bakal teman-teman yang di bawah kita pasti kan terkena dampaknya juga gitu loh. Wah, ini dari FTI, dari UBRIS nih kayak gini. Ya seharusnya kan dari teman-teman sendiri kan harus bisa menjaga lah namanya etika. Itu etika moral itu udah penting juga sih hasilnya di dunia kerja gitu. Entah kita itu beretika sama bos-bos kita, sama teman-teman rekan kita, sama orang lapangan, sama orang-orang yang ibaratnya yang di bawah kita, atau sama orang tua, sama orang yang lebih tua, atau sama orang yang lebih muda. Kita harus bisa menjaga yang namanya etika. Nah ini juga beberapa contoh sih, tadi sudah saya jelaskan juga ya, sudah saya ngobrol di awal juga. Ada kayak kemampuan bernegosiasi, itu kan salah satu dari komunikasi kita ya. Kita kan biasanya gitu, kayak kita sepintar apa sih kita ketika dihadapkan dengan teman-teman kita, ketika ada yang di lapangan atau yang di bos-bos kita dalam berkomunikasi, gimana sih kita bernegosiasi sama mereka. Apa sih goal kita ketika bernegosiasi, itu kan harus jelas. Dan bagaimana kita untuk bernegosiasi, itu juga suatu keahlian sendiri sih menurut saya. Itu kayak soft skill sendiri untuk bisa dipelajari juga sih, tapi tentunya dengan waktu yang ya lumayan lama juga. Dan itu kan soft skill sendiri intinya itu kan dari pengalaman kita gitu, dari pengalaman hidup kita. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share untuk teman-teman ya, teman-teman yang di Fakultas Teknik ini. Mungkin bisa mungkin bisalah menjadi suatu masukan untuk teman-teman yang sebentar lagi mau memasuki ke dunia kerja. Nah, ini ada beberapa tips sih, kayak yang dari saya itu alami sendiri ya. Mungkin yang pertama itu ada keunikan kita. Nah, keunikan kita itu kayak gimana ya? Yang tadi saya sebutkan, kayak kita punya fisik apa, misal kita bisa menggambar, bisa desain, bisa perhitungan struktur atau yang lain gitu. Itu sebuah nilai plus sendiri. Ini yang penting. Yang kedua itu juga penting juga, ini mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus tahu kekurangan kita di mana dan kelebihan kita di mana. Nah, kita sebagai manusia juga nggak mungkin bisa perfect sih, kayak bisa yang perfect 100% apa yang diharapkan oleh perusahaan. Itu tidak mungkin gitu. Terus yang ketiga, buat CV yang menarik, ini tadi yang saya sampaikan, ini CV plus portofolio itu biasanya untuk ketika waktu daftar online, karena sekarang kan banyak yang online ya, kayak di email, via Indeed, via Jobstreet atau apa, itu kan yang paling utama kan biasanya kan HRD tuh. Dilihat di CV sama portofolio. Kalau portofolio buktinya. Terus ada persiapan interview. Nah, ini juga terus yang selanjutnya ada teman-teman harus kuat lah, tekad dan keberanian. Ini harus strong lah. Dari orang engineer itu harus strong. Kita nggak mungkin ibaratnya kita berada di salah satu kota itu ya sudah tekadnya yang kuat, keberanian yang kuat. Keberanian sendiri apa ya? Keberanian kita waktu kita mencari kerja ya, kita berani aja gitu. Wani aja dulu gitu. Ya mungkin hanya itu aja sih, hanya sedikit dari tips saya ya. Ini soalnya saya yang lakuin sendiri ketika saya mencari kerja di Jakarta. Itu merupakan tantangan buat saya sendiri, dan mungkin bisa ya, dan tadi saya share sih apa yang harus
dilakukan teman-teman. Yang jelas kalau di Jakarta, kalau misal kayak teman-teman mau nyari kerja di Jakarta, ya udah tekadnya aja dulu sama keberanian aja yang dulu. Karena kan kita kan di Jakarta kan sama-sama dari nol lah gitu, semuanya dari nol. Entah itu kita ketemu dari orang Sumatera atau orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kita benar-benar kita mencari pekerjaan, sama-sama kita berjuang gitu. Itu mungkin itu saja sih yang bisa saya share ke teman-teman ya. Terima kasih. Ya oke, mungkin saya kembalikan lagi ke moderatornya. Itu sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Suryadi sebelumnya atas informasi-informasinya dan cerita-ceritanya pengalaman saat mencari kerjanya. Oke, mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada Mas Farid Arifki Saputra Eskom, seorang on-site software developer at Bank Negara Indonesia. Halo Mas Farid. Halo Mbak. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, fine. Oke, mungkin langsung saja ya Mas, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara portal alumni series yang bertemakan persiapan masuk di dunia kerja dan industri saat ini. Deg-degan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Arifki Saputra, alumni Universitas Negeri Semarang, program studi informatika angkatan tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Saat ini saya bekerja di PT Mitra Integrasi Informatika sebagai application developer dan ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia Persero Jakarta dari bulan Maret 2020 sampai sekarang di Divisi Solusi Teknologi Informasi, kelompok Internet of Things. Di kelolaan kelompok IoT ini, saya pegang project SMS Banking, Tapcash Go, dan Omnichannel. Kemudian ini ada sedikit technical programming yang saya kuasai. Ada bahasa Java, PHP native, JavaScript, HTML5, dan CSS3. Dan ini mungkin development tools yang bisa teman-teman pakai juga. Standar Android Studio, IBM Integration Designer, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau mampir di LinkedIn saya ada di sini, dan GitHub saya juga bisa diakses di sini. Oke, mungkin saya akan melengkapi materi-materi yang diberikan sama Mas Wahyu ya, karena materi Mas Wahyu udah sangat lengkap banget. Daripada materi yang saya berikan udah disampaikan semua kayaknya. Oke, mungkin nah ini apa persiapan masuk di dunia kerja dan industri yang bisa teman-teman persiapkan gitu ya. Oke, yang pertama kenali diri kamu, terus apa kekuranganmu, apa kelebihanmu gitu. Nah, ini ditanyain ke diri kalian masing-masing gitu ya. Kalau saya kan mungkin kurang jago dalam apa ya, berbicara gitu, public speaking itu saya sangat kurang banget gitu. Nah ini ngomong kayak gini aja udah deg-degan saya. Makanya saya itu lebih memilih pekerjaan yang apa ya, technical, lebih technical gitu. Kebetulan hobi saya dari SMK itu ngehack website gitu ya. Jadinya ya ini jangan ditiru ya. Kayak the best website gitu ya. Makanya saya lebih memilih pekerjaan di bidang IT gitu sih. Kalau kekurangan saya kurang bisa public speaking gitu, makanya saya lebih menghindari pekerjaan-pekerjaan yang
eh, berhubungan langsung dengan customer gitu, misal kayak sales gitu ya. Nah, makanya saya menghindari pekerjaan kayak gitu. Kalau sales kan dia harus pintar personal branding gitu ya, harus pintar memperkenalkan produknya sendiri ke customer gitu, biar customer tertarik gitu kan. Nah, itu saya kayaknya belum bisa gitu. Nah, makanya ini juga bisa diimplementasikan ke teman-teman, apa sih kekuranganku, apa sih kelebihanku gitu ya. Oke, langsung lanjut ke materi kedua saja. Nah, ini penting juga. Belajar dengan giat sesuai passion kamu. Nah, kalau teman-teman udah milih program studi yang dimasuki gitu ya, misal contoh kayak saya itu masuk di informatika gitu kan. Nah, karena udah passionnya di situ ya, ikuti materi kuliah dengan baik gitu ya. Misal contoh, kalau pas kuliah ya jangan sering telat. Kalau ada tugas ya dibuat gitu ya. Ya walaupun dulu saya sering juga nggak buat tugas, tapi ya jangan ditiru gitu. Yang kedua, manfaatkan internet sebagai media belajar. Nah, ini penting banget ini. Nah, kita kan sebagai anak muda ya, anak muda yang harus melek teknologi gitu kan. Nah, kalau di dunia IT itu sangat penting bisa mengelola internet sebagai media belajar gitu. Misal YouTube gitu ya. Nah, teman-teman itu platform YouTube ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Misal kayak kalian mau cari tutorial-tutorial programming gitu ya kalau anak IT ya. Terus kalau misal anak arsitek itu mau cari tutorial-tutorial AutoCAD gitu ya, bisa cari di YouTube. Sangat banyak banget tutorial-tutorial yang bisa kalian akses di sini gitu kan. Kemudian ada lagi platform yang Facebook, namanya Facebook ya. Nah, ini Facebook ini sebenarnya nggak cuman buat buat media sosial aja, buat status, pamer-pamer pacar gitu, nggak cuman itu ya. Di sini juga kalian bisa gabung ke organisasi apa ya? Organisasi coding gitu. Kalau saya ini di Facebook sekarang gabung di PHP Indonesia, terus di Amigos Code. Nah, kalau Amigos Code ini orangnya sekarang kerja di London ya, terus dia itu sering bikin tutorial-tutorial gitu, dan diupload di Facebook gitu. Makanya saya masih sering buka Facebook ya. Mungkin ini agak jadul sih, kayak sosial medianya gitu. Tapi ya masih worth it buat belajar juga masih bisa. Nah, kemudian ada lagi platform yang namanya Discord. Nah, ini teman-teman yang suka gaming mungkin udah tahu ya, buat apa itu gunanya Discord ini. Kalau biasanya saya pas main Mobile Legends itu mainnya di HP, terus diskusinya pakai Discord ini kan, biar bisa nyambung gitu ya. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk komunikasi antar siswa gitu. Misalnya antar mahasiswa bisa kayak diskusi di sini gitu ya. Kayak misal ada tugas pemrograman web gitu ya. Nah, kalian itu bisa misal ada tiga orang kelompok gitu, 3 orang anak gitu ya. Nah, kalian itu bisa berkomunikasi di sini, bisa share screen, bisa kirim-kirim file gitu kan. Daripada kerja sendiri-sendiri kan sekarang udah itu ya, work from home gitu ya. Jadinya ya manfaatkan Discord ini sebaik mungkin, jangan buat gaming doang gitu, bisa buat yang lain. Nah, kemudian ada juga ini GitHub. Nah, kalau kalian udah punya portofolio pemrograman yang bisa kalian share, bisa di-upload di GitHub ini. Nantinya juga kalian bakalan ditanya kalau pas masuk dunia kerja itu kan. Kemudian komitmen mencapai goals pembelajaran. Nah, ini penting juga ini. Membuat list apa saja materi yang ingin kamu kuasai, kemudian membuat target waktu mulai dan selesai belajar per hari, per minggu, dan per bulan. Nah, misal kalau saya tahunya yang IT ya, kalau yang lain belum tahu sih. Tapi konsep ini bisa diimplementasikan ke prodi lain. Kalau saya itu dulu sering gini, misal saya pengen belajar Object Oriented Programming gitu ya, OOP ya. OOP bahasa pemrograman Java gitu kan. Nah, saya itu buat bulan ini saya pengen belajar OOP. Nah,
itu per harinya kalian bisa buat list hari ini saya pengen nguasain if gitu. Terus hari kedua nanti pengen nguasain nested if gitu. Hari ketiganya mau nguasain try catch itu apa sih? Terus pengen nguasain hari berikutnya for itu apa, perulangan itu apa. Terus mungkin minggu berikutnya kalian udah bisa masuk ke materi yang OOP-nya class itu apa, terus atribut itu apa, terus polymorphism itu apa gitu. Oke, kemudian, nah ini, tadi udah dijelasin juga sama Mas Wahyu. Buat portofolio sebaik mungkin. Nah, ini nantinya kalian bakal ditanyain ketika masuk ke masuk pekerjaan gitu ya, pas wawancara itu biasanya ditanyain. Udah pernah buat project apa dan udah pernah berkecimpung di project apa aja gitu kan. Nah, kalau saya itu dulu sering buatin teman-teman saya itu kayak website, kayak aplikasi mobile gitu. Biar kalau seandainya kita udah masuk kerja itu bisa apa ya, bisa ngasih bukti loh ke instansi yang kita daftarin gitu kan, biar bisa ada buktinya gitu. Mungkin kalau kalian belum punya portofolio kayak gini mungkin bisa jadi poin minus gitu ya, karena kalian belum ada bukti gitu. Soalnya kalau instansi itu kan pengennya mereka udah punya karyawan yang udah siap kerja gitu, soalnya nggak mau mereka kayak ngajarin dari awal gitu. Mereka maunya udah jadi aja gitu mintanya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang pernah saya buat. Yang pertama, ini aplikasi Electronic Document Management System. Ini dulu saya dibimbing sama Pak Bing dan Bu Nora dalam pembuatannya. Nggak tahu ini masih dipakai apa enggak sekarang, tapi dulu saya pernah buat ini. Terus yang kedua, ini aplikasi panduan amalan umat Islam berbasis Android. Dan saya buatnya pakai bahasa Android native. Kemudian yang ketiga, ini aplikasi tiket Android native juga. Kalau mau download, bisa cek di GitHub saya nanti. Oke, nah berikutnya mental yang kuat. Nah, ini tadi juga udah dijelasin sama Mas Wahyu. Mental yang kuat ini sangat penting banget. Nah, misal, ini mental kuat, berpikir positif, tidak galau terlalu lama ketika menerima sebuah kegagalan. Berpikir positif di sini maksudnya kalian jangan insecure gitu ketika daftar di perusahaan yang terkenal gitu. Terus lawan-lawan kalian itu ada yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari Brawijaya gitu kan. Nah, kalian kalau udah punya punya skill yang mumpuni, terus udah belajar giat, udah punya portofolio yang baik gitu ya, kalian jangan negatif thinking kepada diri kalian gitu, positif aja pokoknya. Materinya sebenarnya sama aja kok yang diajarin di ITB, yang mau diajarin di Brawijaya gitu, materinya sama aja kayak PGRI Semarang. Tergantung kaliannya mau apa ya, pas kuliahnya itu emang niat belajar apa enggak gitu. Kemudian tidak galau terlalu lama ketika menerima sebuah kegagalan. Nah, ini penting juga. Saya sering ini dulu gagal. Kalau kalian ditolak di satu pekerjaan itu jangan galau terlalu lama, jangan sedih-sedih terlalu lama, karena kalau kita sedih terlalu lama itu nggak bisa jadiin kita sukses juga gitu, malah jadi negative thinking terus. Nah, itu nggak baik. Mendingan kalau kita gagal dalam suatu wawancara tes ke suatu perusahaan gitu ya, mending kita introspeksi diri gitu, kurangnya kita itu apa gitu, terus introspeksi. Misal kalau kita pas wawancara terus dikasih tes logika pemrograman gitu ya, kita belum bisa gitu. Kalau belum bisa ya belajar lagi, terus nanti dicoba lagi gitu, daripada galau-galauan kan itu nggak baik juga. Nah, ini ada salah satu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebahagiaan seorang adalah keriduannya menerima keputusan Allah gitu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pokoknya kalau kalian udah gagal ya udah, jangan disesali, itu mungkin yang terbaik buat kalian gitu kan. Kalau seandainya kalian terlalu lama galau ya
ngapain juga kan. Kayak diputusin pacar gitu kan. Ya udah cari lagi, ngapain pusing-pusing kan. Nah, ini ada foto hidup saya. Kalau gagal, ya belajar. Kalau udah belajar, ya coba lagi. Kalau gagal lagi, ya belajar lagi. Dibuat simple aja. Nah, ini materi yang terakhir dari saya. Kalau udah kenal dengan diri kamu, terus udah belajar dengan giat, terus udah punya portofolio kan, udah punya mental yang kuat juga kan. Nah, itu kalian tinggal berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah ya. Kalau kita usaha doang, nggak ada ibadahnya, ya sama aja gitu, nggak lengkap. Kan. Pokoknya kalau kita udah usaha keras, ya diakhiri dengan doa aja. Nah, oke. Itu saja yang mungkin bisa saya share ya. Karena saya nggak pandai berbicara kepada banyak orang. Oke, terima kasih Mas Farid atas ilmu-ilmunya ya Mas. Iya. Oke, mungkin langsung saja ke pemateri ketiga. Oh ya, sebelumnya untuk para peserta yang mau tanya, bisa bertanya melalui room chat atau raise hand dengan pertanyaannya itu untuk siapa, baru disertai pertanyaannya. Nah, nanti pemateri-pemateri akan menjawabnya setelah mereka memaparkan materi-materinya. Oke, langsung saja ke pemateri yang ketiga. Ada Mas Nukman Wicahya dari alumni Prodi Arsitektur, yaitu seorang junior arsitek rumah desain. Oke, selamat siang Mas Nukman. Ya, siang. Kedengeran ya suara saya? Oke, kedengeran Mas. Oke, mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan Mas. Sorry, di sini agak gelap karena mendung. Iya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, atau yang mewakili perwakilan kita lembaga, teman-teman dari BEM FTI, terus panitia portal alumni, sama pemateri juga tentunya, serta peserta-peserta yang sudah join. Di sini saya ingin menjelaskan ya, temanya adalah, atau tema judulnya adalah persiapan memasuki dunia kerja. Dan ya mungkin saya sedikit aja untuk mengulas dari teman-teman yang sebelumnya, Mas Wahyu dan Mas Farid. Tadi kan udah banyak memberikan materi, saya cuma mengulas aja lah intinya. Tapi yang lebih general aja, maksudnya yang lebih untuk semua, karena di sini kan materi yang saya sampaikan mungkin nggak cuma anak-anak arsitek ataupun anak sipil atau apa yang di sini kan mungkin ada anak teknologi pangan atau elektro atau dari luar kampus mungkin join gitu kan. Nah, untuk untuk materi saya ini, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya Nukman Wicahya. Saya sebenarnya tadi saya sudah keluar sih dari rumah desain. Jadi sudah resign dari sana. Saya saat ini sebenarnya nggak kerja. Saya di bidang F&B sebenarnya. Saya nggak kerja di instansi. Saya usaha sendiri. Cuman memang ada beberapa freelance dari arsitek. Itu ada proyek-proyek dari dinas Kota Semarang, Dinas Pendidikan sama Dinas Perikanan, terus yang di luar Kota Semarang ada Dinas Pariwisata Wonosobo. Lalu proyek-proyek swasta juga masih ada pegang beberapa, karena saya juga ada teman yang still di arsitek sama. Saya lulus tahun 2019, saya angkatan 2014, angkatan pertama arsitektur. Di sini saya ini teman-teman kan intinya kalau udah ngomongin karir atau apa ya istilahnya masuk dunia kerja itu kan pengen sukses gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman nih dua orang aja cowok cewek boleh
Satu kata, sukses itu apa sih? Kayak gitu. Langsung aja, satu kata aja. Dari teman-teman, terserah. Dari panitia boleh, dari pemateri pun boleh. Sukses itu apa? Monggo, silakan satu aja. Dua orang. Bisa dijawab mungkin? Atau saya jawab sendiri? Rajin, Mas. Ya, monggo, Mas. Satu kata aja, Mas. Satu kata aja. Nggak usah banyak-banyak. Tak jawab sendiri nih. Oh, nggak ada. Tadi ada suara tapi nggak jelas ya sampai sini. Oh, di chat mungkin ada, cuman ini itu Mas di room chat Mas. Oh iya, room chat ada. Di room chat, ini agak ramai. Nggak nongol makanya room chatnya saya. Bisa dijelasin Mbak, itu nggak keluar? Oke. Sukses itu ada yang jawab keberhasilan, rezeki, bahagia, kemauan, berhasil, tercapai, dan lain-lain, Mas. Oke. Banyak ya. Jadi teman-teman yang banyak jawab gitu ya. Jadi benar sekali, itu salah satu mungkin dari teman-teman yang meyakini kayak gitu jawaban mereka masing-masing. Cuman yang saya di sini tekankan, sukses itu adalah ini perjalanan. Jadi kita bisa menyebut diri kita sukses sebenarnya ya itu perjalanan kita. Jadi perjalanan sukses itu adalah perjalanan. Jadi mungkin ada yang mindset sukses itu adalah mungkin kaya, punya mobil banyak gitu atau apa gitu, harus berhasil. Sebenarnya sukses itu general banget karena sukses itu nggak spesifik gitu kan. Jadi untuk ngomongin sukses itu kan nggak cuma soal duit atau kekayaan atau apa barang yang dipunyai atau apa. Sukses dalam berkeluarga itu juga sukses. Adapun orang yang banyak uang tapi keluarganya nggak sukses, kan ada gitu. Jadi sukses itu bukan cuma berhasil atau apa, ya itu salah satunya seperti itu. Tapi sukses itu ada sebuah perjalanan. Jalan kita di mana kita dari nol sampai meraih goals yang kita inginkan. Itu menurut saya pribadi dan buku-buku yang saya baca. Nah, banyak nih dari teman-teman. Sorry ya, ini PPT saya simpel banget. Gitu ya. Yang intinya saya ingin menjelaskan poin-poin yang sering saya dapat, saya terima, untuk saya yang sering pengalaman. Nah, banyak di teman-teman tongkrongan tentunya, Mas Awi bingung, baru wisuda ini mau apa gitu. Mau ngelamar kerja tapi kok lokernya mesti kok pengalaman gitu. Terus mau nyoba usaha, aku bingung mau apa sih Mas. Ya banyak banget ya dari teman-teman yang menerima cerita ke saya gitu, sharing-sharing, Mas Awi bingung, Mas Abadi mau apa Mas gitu. Ya banyak sekali. Jadi ini dari teman-teman yang sudah sharing-sharing ke saya, ini saya simpulkan nih di presentasi saya. Jadi apa sih yang kita siapkan? Persiapan kita itu harus apa? Apa yang perlu kita lakukan? Mas aku dulu kalau Nah, ada tips-tips ya yang istilahnya untuk dipersiapkan. Ya mungkin tadi sudah dibahas sama Mas Wahyu ya. Ini saya cuma mengulas aja ya. Intinya saya bagi jadi 3 tips, yaitu kita harus renungkan atau pikirkan. Yang merenung itu bukan berarti itu jelek. Ya, merenung itu juga istilahnya perlu juga belajar sama praktek. Nah, 3 ini yang selalu saya pegang. Gitu. Kayak tadi Mas Wali juga coba lagi, belajar lagi, coba lagi. Itu juga salah satunya. Nah ini masih saya tambahkan, yaitu feedback atau evaluasi. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, kenapa kita harus merenung, memikirkan sesuatu yang istilahnya kita kudu, iya sih Mas, aku kudu iya sih. Gitu kan. Nah, kita harus tahu sih, passion kita itu mau kemana dulu. Passion kita berkarir, apa mau usaha gitu kan, mau berwirausaha gitu. Kayak tadi ada market TI itu bagus sekali, saya apresiasi itu. Passion kita apa? Kita ketahui dulu. Lalu membuat goal yang terukur. Kayak tadi ada
per hari, per bulan atau berapa. Nah, itu juga masuk juga. Nah, mengetahui kekurangan dan kelebihan dan kekurangan tadi juga sudah dijelaskan ya. Kelebihan skill kita, kekurangan skill kita apa, itu harus tahu. Nah, lanjut setelah kita merenung, kita tahu, anggap aja kalau tadi mas-mas yang sebelumnya kan udah pada kerja, kalau ini sekarang ke arah yang agak wirausaha deh gitu. Jadi mungkin biar lebih imbang gitu. Walaupun nanti wirausaha di sesi berikutnya, tapi mungkin saya akan plus sedikit di sini. Nah, belajar. Setelah merenung kita harus belajar. Setelah kita tahu ya passion kita apa, ya kita bentuk mindset kita. Oke, aku mau berkarir mas. Ya udah baca buku-buku tentang misal biografinya siapa. Gitu. Terus kalau mau usaha juga mungkin bisa juga baca biografi terus dari buku-buku yang istilahnya ya menarik gitu ya, menarik untuk dipelajari. Terus dari sharing-sharing dari kakak tingkat mungkin kayak gini, sharing-sharing kayak gini perlu sekali sharing dari pengalaman. Yang penting mindset kalian itu terbentuk dulu. Oke, aku mau wirausaha misal. Nah, lalu goal. Tentukan goal kalian. Semisal 5 tahun ke depan tuh aku mau apa gitu. Misal, mas aku mau main usaha, mas aku mau buka kopi. Aku buka kopi, mas. Tapi aku dengan caranya, yus, gue goalmu apa sih? Nah, gitu. Aku mau gue apa? Nah, nanti ada contohnya. Nah. Lalu setelah tahu goal kalian, udah tahu nih kelebihan dan kekurangan kayak tadi, kayak wah aku kok kita pinter gitu. Aku nenggone marketing misal atau manajemen atau misal kalau di sifatnya aku jujur nih mas. Jadi aku bisa tanggung jawab mas. Itu kelebihan saya. Terus kekurangan saya bisa kekurangan saya nggak bisa desain misal, nggak bisa Photoshop misal, nggak bisa Corel misal. Terus saya nggak bisa ngitung. Terus saya kurang bisa berkomunikasi atau saya kurang bisa sosialisasi mungkin, atau mas mentalku elek ya, mentalku elek ya. Nah, itu kalian bisa belajar gitu. Setelah kalian tahu ya, kalian banyak lah sekarang ya di YouTube ya, kalian cari kata kunci apapun aja, baca buku penting, baca buku, webinar, ikutilah seminar gratis kayak gitu, webinar gratis ya, atau kalau sudah ada seminar yang bilangnya sekarang udah ada kan beberapa seminar yang udah offline gitu kan. Terus di Telegram juga banyak sekali ya gitu kan, untuk materi-materi yang istilahnya bisa mendukung lah ya kekurangan atau bisa meningkatkan kelebihan, ya itu kan banyak sekali sekarang medianya. Jadi nggak usah takut, wah kurang ini, belajar. Itu kayak tadi Mas Farid yang menjelaskan tadi, juga belajar. Setelah belajar, nah ini ada contoh goalnya. Setelah tadi tahu passion, tahu goal. Mas, aku mau buka kopi, mas. Tak, contoh ini kopi. Di rank sampai 5 tahun ke depan. Lalu di breakdown lah 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, sampai 1 hari. Oke. Nah, mas, aku 5 tahun nih, aku main di 5 cabang sama 20 franchise misal gitu ya. Oke, nah itu lagi di breakdown lagi. Ini terukur, dalam artian terukur itu apa? Dalam artian 1 hari ini itu kita bisa dapat angkanya. Itu berarti terukur. Jangan sampai kalian bikin goal itu nggak terukur. Wah, aku mau di BMB di 10 tahun ke depan misal, tapi nggak tahu caranya. Nah, itu nggak terukur berarti. Nah, buat goal yang terukur kayak gitu. Jadi untuk ya kami yang di bidang usaha, itu kami harus punya goal. Visi kita apa nih nanti? Jadi untuk menjalankan istilahnya kayak bidang F&B ini kan butuh itu ya, butuh istilahnya butuh visi atau butuh inovasi. Nah ini harus tahu nih, kayak ini harus bisa istilahnya tahu tujuan yang harus dicapai dalam 1 bulan misal. Misal aku 1 bulan 50 orderan per hari, gitu kan. Itu offline dan in sama misal online gitu kan. Nah, caranya gimana mas? Caranya ya di sini di 1 bulan kan harus breakdown. Aku harus bikin istilahnya aku harus bikin apa ya, konten-konten, kan bikin marketing, harus bikin
mungkin paid promote atau endorse atau nah itu bisa dilakuin gitu kan di bulan-bulan yang sudah kalian tuliskan seperti ini. Jadi ini tujuan ya. Nah sebenarnya ini kan visi, harusnya ada misinya lagi di per 3 bulan ini dibuat 70 orderan per hari, misal 3 bulan ini ya 70 orderan per hari, di bawahnya ada misinya. Nah, misinya misal ada endorse di sini, terus harus paid promo di sini dan lain-lain. Itu bisa. Nah 6 bulan setelah mencapai 100 orderan per hari, saya harus buka cabang. Nah cabangnya mulai dicari nih gitu. Nah seperti itu. Jadi kita harus bikin goal yang terukur. Jadi setelah tahu kelebihan, tahu kekurangan, nah itu pun juga mendukung nanti di sini. Ketika istilahnya udah buat goal, udah tahu kekurangan kelebihan ya, kalian jangan berhenti belajar gitu. Nah, setelah itu ya action gitu. Setelah tadi udah udah belajar, udah tahu ya kelebihan kekurangan gitu kan. Udah belajar, wah aku wis sinau Mas, aku wis semacam ini bekalku. Jadi bekal pertama atau istilahnya modal untuk kalian setelah lulus ya mungkin kalau kalian nggak tahu apa-apa soal dunia kerja ya mungkin sharing dulu nih sama kakak-kakak. Mas aku mau liburan ini cara ini, saya kayak gini dia membantu gitu kan. Terus belajar nih, oke, aku kita lemah nih gini kita kasih naon aja. Karena yang tak incar perusahaan itu butuh skill yang dikuasai, harus misal AutoCAD atau SketchUp atau tadi yang coding itu apa kayak gitu. Jadi harus belajar itu dulu, terus baru action. Nah, ketika action pun gitu kan, itu pasti banyak kendala. Nah, ketika kendala-kendala ini ya jangan itu ya, jangan terus ngedrop gitu ya. Banyak kendala gitu. Nah, untuk action ini juga harus ada yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan itu adalah salah satunya ada pentingnya networking atau istilahnya ya jaringan kalian itu penting sekali. Apalagi kalau saya di bidang usaha kayak gini ya, berusaha gitu, networking sangat-sangat penting. Usaha saya yang arsitek pun nggak jauh-jauh dari networking, dari teman-teman saya, dari teman kerja saya yang dulu gitu kan, saya ditawari kerjaan, ya pentingnya networking itu. Jadi kita dari sekarang kalau bisa bentuk networkingnya. Jadi kalian ini penting banget untuk ini catatan dari saya, ini penting banget. Nah, eksekusi mempengaruhi hasil. Eksekusi kalian kayak gimana nih? Ya, gitu. Disiplin nggak kalian? Nah, menjalankan goal-goal kalian lagi, gitu kan. Saya pun masih belajar gitu. Saya belum bisa dikatakan belajar. Saya pun masih belajar, tapi saya sharing pengalaman saya. Gitu, Terus konsisten, ini yang paling susah, konsisten. Setelah eksekusi, kalian harus setelah eksekusi karena mempengaruhi hasil ya, kalian harus konsisten dengan itu. Dan apa yang kalian buat gitu. Nah, ini yang paling susah itu konsisten. Saya pun juga masih belajar. Jangan berhenti mengembangkan dirinya. Ini penting sekali. Jadi belajar itu nggak cuma di awal aja. Jadi ketika kita gagal nih, kita gagal ya feedback tadi, evaluasi diri sendiri. Aku kurangnya apa? Kurangku apa ya? Oh aku kurang di anggap aja di Photoshop gitu. Aku rasa Photoshop gitu. Aku nggak bisa Corel gitu. Aku nggak bisa apa gitu. Ya dipelajari lagi gitu. Direnungkan dulu, terus dipelajari lagi. Renungkan dulu ya. Jadi balik lagi ya tadi. Setelah action, ketika menemui masalah atau kegagalan ya, kita jangan langsung putus asa kayak tadi ya. Jangan langsung putus asa, tapi kita coba renungan dulu. Aku salah di sini. Ya gitu. Kayak sama kayak apa ya? Istilahnya nyari kerja juga kayak gitu. Jadi kita gagal misal di wawancara gitu. Gagal. Jadi aku kurang ini gitu. Mungkin cara ngomongku sih yang kurang ya, atau cara apaku yang kurang, atau perilakuku yang kurang, atau skillku yang kurang. Nah, direnungkan dulu. Balik lagi di awal, renungkan dulu. Setelah itu belajar. Ya. Jadi setelah kita renungkan, terus kita belajar nih. Apa ya yang perlu dipelajari? Tapi kalau misal sudah berhasil gitu ya,
Misal udah melewati nih, aku udah masuk. Nah, ketika di tempat kerja pun kita juga misalnya mungkin sering nih, misalnya dapat pengalaman yang wah baru nih, kayak gimana nih, aku harus gimana nih, aku belum pernah dapat di perkuliahan nih. Ya udah aku belajar nih, belajar skill baru itu. Misal kalau di arsitek ya misalnya, wah ternyata di kantorku menuntut harus bisa 3D Max nih, padahal aku cuma bisa SketchUp gitu kan. Ya mau nggak mau belajar kan. Gitu. Nah itu, jadi jangan berhenti mengembangkan diri kalian. Gitu. Kalau kalian berhenti mengembangkan diri kalian ya sudah selesai. Sukses kalian nggak akan bisa diukur lagi gitu kan. Jadi perjalanan kalian ya cukup sampai di situ. Gitu. Jadi goal kalian nggak akan tercapai. Gitu. Jadi goal tadi contoh ya. Jadi kalian bisa istilahnya memakai goals yang tadi itu untuk misal untuk finansial mungkin aku 5 tahun ke depan aku harus mempunyai misal nih satu kos-kosan nih. Aku pengen usaha kos-kosan nih misalnya. Itu juga diukur kos-kosan nih biayanya berapa gitu ya. Terus maintenance-nya berapa gitu kan. Saya harus bayar orang yang jaga mungkin atau yang saya harus istilahnya mempekerjakan berapa orang nih di situ gitu. Jadi itu bisa diukur kan. Jadi berarti aku harus menyisihkan uang senilai misal 800 juta. Sorry omongan gue ya kayak gitu. Jadi kita harus terukur ya. Jadi 800 juta tuh. Nah, berarti di tahun ke berapa aku harus bisa mencapai uang sekian. Misal 10 tahun ya, berarti 5 tahun aku harus bisa mengumpulkan uang segini, terus sampai 10 tahun aku harus bisa segini. Sekarang kan banyak yang model-model istilahnya investasi dan sebagainya, itu juga bisa membantu kalian gitu kan. Ya intinya jangan juga ketinggalan teknologi juga ya istilahnya. Makanya di sini saya tuliskan jangan berhenti mengembangkan diri ya, itu pentingnya gitu. Jadi memang di sini untuk goals tadi yang saya sampaikan itu nggak cuma bisa dipakai untuk usaha aja, tapi untuk bidang-bidang lain pun bisa. Jadi untuk memperbesar aset, misalnya aset itu maksudnya mungkin yang menghasilkan untuk kita gitu kan, misal kos atau rumah kontrakan atau pengen punya apa gitu kan, usaha apa gitu kan selain bekerja ya. Aku bisa aja aku pengen sebenarnya aku tak pengen meluang terus, aku pengen gitu atau apa gitu. Itu bisa dipakai itu untuk kalian pakai. Jadi goal kalian mungkin kalau misal nanti ini panitia minta PPT saya, mungkin nanti saya kasih gitu kan, bisa di share ya mungkin nanti ke teman-teman. Nah, feedback atau evaluasi ya tadi sudah saya jelasin. Dan di evaluasi ini yang poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena apa? Karena ya kita beda, per individu beda. Orang lain sukses di umur 25 tahun, kita belum sukses di umur 25 tahun. Itu ya jangan kita bandingkan dong. Perjalanan dia kayak apa, kita kayak apa gitu kan. Jadi jangan pernah membandingkan itu. Jadi perjalanan kita pun beda. Mungkin mereka yang sudah sukses, mereka menghabiskan istilahnya kegagalan mereka di bangku kuliah itu bisa saja. Akhirnya sukses ketika lulus gitu. Terus lulus kok di mobil gitu, terus lulus kok di rumah gitu ya. Tapi kita nggak tahu di belakang dia kayak gimana gitu. Nah makanya jangan sampai membandingkan kita dengan orang lain. Ya kita fokus sama diri sendiri, kita fokus mengembangkan diri kita. Jadi yang di sini saya sampaikan adalah nilai-nilainya ya. Jadi mempersiapkan tadi ya saya senggol-senggol sedikit sampai ke sana. Jadi mungkin ya ini aja sih yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya saya mohon maaf. Singkat saja ya panitia ya. Karena tadi sudah dibahas ya dari mas-mas sebelumnya kan sudah lengkap sekali. Saya cuma mengulas saja beberapa poin gitu kan. Cukup sekian presentasi dari saya. Sudah jam 3 juga ya ini ya tadi. Sudah azan asyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Nukman. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau melalui kolom chat.
tadi saya sudah melihat ada satu pertanyaan nih, Mas, dari Abid Setiadi. Mas mau tanya mengenai seberapa pentingnya CV kerja itu. Saya ulangi ya, Mas. Dari Abid Setiadi, Mas mau tanya mengenai seberapa pentingnya CV kerja itu, sebaiknya kapan sih kita khususnya saya sebagai maba mulai membuat CV dan apa tips dan triknya buat kedepannya. Terima kasih. Mungkin dari Mas Suryadi dulu bisa menjawab, Mas. Monggo. Baik, terima kasih nih Mas Abid Setiadi ya. Untuk seberapa pentingnya CV buat kerja ya. Itu menurut saya tuh kayak gimana ya, CV itu ya sangat penting itu loh. Kali yang dilihat itu kan CV ya. CV itu kayak ibaratnya kayak memasukkan data-data pada CV kita. Gitu. CV kita itu berisi kayak apa aja isinya. Gitu. Terus sama desainnya kayak gimana, itu HRD lebih bisa saya ceritakan sedikit ya. HRD itu untuk melihat CV itu kurang lebih itu sekitar 5 detik lah gitu. Berarti itu HRD sendiri itu melihat CV kita itu hanya paling sekitar 5 detik aja. Oh, kalau CV kita nggak menarik gitu, nah pasti kan udahlah, CV yang lain aja yang lebih menarik untuk dibaca gitu. Terus sama kalau ke intinya dari isi CV sendiri tuh semuanya sih hampir sama ya rata-rata kan. Pasti kan ada nama lengkap, terus alamat, terus kayak riwayat hidup, riwayat kita, terus sama apa sih yang prestasi kita di CV pasti kan ada. Semuanya kayak gitu. Cuma kan yang membedakan yang sekarang kan sudah dunia kebanyakan sudah sebuah teknologi kan udah maju nih, semua desain kan juga udah bagus. Jadi CV itu kalau HRD itu lebih ke yang utama itu ke desainnya. Kalau desainnya menarik itu pasti beliau itu bakal tertarik untuk melihat isinya. Kalau dari desainnya kita udah nggak menarik ya biasanya sih nggak bakal nggak dibaca secara teliti juga gitu. Terus untuk membuat CV-nya itu ya kalau bisa sih sudah dicicil ya, atau apa ya, dari cicil mulai semester ya. Kalau udah mau skripsi lah itu bisa sih, udah bisa. Terus untuk tadi apa yang buat CV yang menarik, kalian teman-teman bikin CV minta koreksi ke teman prodila yang menarik. Cobalah kayak ya mungkin kan bisa ke dosen-dosen itu kan bisa ya gitu, kayak Bu, ini Bu minta tolong untuk menilai CV saya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dievaluasi kan gitu. Dan tentunya itu harus ada yang namanya portofolio, itu yang sebagai bukti yang teman-teman tulis di CV itu ada buktinya gitu. Kalau misal di CV teman-teman itu ada misal bisa menggambar, bisa
RAB, bisa perhitungan struktur. Nah, itu kan harus disertakan juga dalam portofolio. Nah, itu bisa mendukung CV teman-teman untuk tembus ke HRD. Biasanya seperti itu sih. Ya mungkin hanya itu saja sih yang bisa saya share ya ke teman yang ini, Mas Abid Setiadi ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin dari Mas Farid bisa menjawab atau menambahi, silakan Mas. Ya, menambahi. Dari Mas Abid ya, tanya mengenai berapa penting CV kerja itu ya. CV kerja itu penting banget karena awal dari kita mau masuk ke perusahaan ya apply dulu melalui CV gitu. Nah itu selain dibuat semenarik mungkin dan juga ada bukti ya, buktinya itu portofolio kita tadi kan. Misal kayak link GitHub ditempelin di situ gitu kan. Nah itu kan HRD bisa lihat, wah anak ini berarti udah pernah buat project ini gitu kan, buat bukti gitu. Terus sebagai kapan kita buat CV lah. Kita buat CV ya kalau udah punya portofolio. Kalau belum punya portofolio ngapain buat CV ya? Nggak ada buktinya gitu kan. Oke sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin dari Mas Nukman, silakan Mas. Ya, saya juga melengkapi aja. Untuk kalau saya selama ini menerima CV itu ya memang penting sih karena di situ juga tertuliskan mungkin pengalaman kerjanya dia ya. Jadi untuk maba gitu. Ya makanya kata aja lah kalau sebelum lulus itu bikin CV gitu kan. Pengalaman apa aja yang udah dikerjain ya cantumin gitu. Terus tips triknya ya banyak-banyak ikut project gitu kan. Mungkin dari dosen atau dari apa yang misalnya bisa mendukung portfolio kalian. Gitu. Jadi CV ini rakebak cuman organisasi gitu, tapi juga ada proyek-proyek lain kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, benar sekali Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Wisdi Arseno dari Arsitektur UPRIS. Pertanyaan untuk Mas Nukman nih. Setelah lulus, ikut orang dulu buat belajar atau langsung survive sendiri? Terima kasih. Ya ini Seno di tempat saya setelah lulus ini arsitek ya. Cuman untuk yang lain pun juga sebenarnya sama. Untuk setelah lulus, ketika kalian belum punya pengalaman, ketika kalian ingin mendaftar di perusahaan yang istilahnya mentereng gitu, pengalamannya banyak, secara kalian belum punya pengalaman, ya kalian ikut orang dulu ya. Notabene walaupun belum begitu gede gitu kan, tapi kalian bisa cari pengalaman di situ. Mending belajar dulu deh dari yang istilahnya awal-awal gini kan, yang baru lulus fresh graduate, mending belajar dulu. Kalau kalian langsung istilahnya buka kantor sendiri nih, anggapannya kayak gitu, aku pengen buka kantor dulu, joinan sama teman-teman gitu kan. Ya kalau teman-teman kalian bisa menguasai bidangnya nggak masalah, kalian tinggal melengkapi gitu. Cuman kalau belum tahu sama sekali, tim kita juga nggak tahu sama sekali, nggak punya channel, nggak punya apa ya itu agak susah survive-nya. Kalau kita ikut orang dulu, kayak saya pernah ikut orang ya, jadi pernah ikut beberapa kantor di Semarang juga, mungkin ada 4 kantor di Semarang, ya saya juga ketika buka kantor sendiri pun, saya juga ada channel-channel dari teman-teman yang mantan teman kerja dulu gitu. Jadi mending lebih baik ikut orang dulu sih, jadi untuk mencari pengalaman kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nukman atas jawabannya. Untuk para peserta bisa mengisi link presensi yang sudah ada di room chat. Oke. Untuk selanjutnya ini dari Heri, dari Pak Heri, Ikatan Alumni FTI. Nah, untuk sempat pemateri, bagaimana cara diri membangun link untuk memperkenalkan potensi diri pada peluang dunia kerja? Silahkan mungkin dari Mas Farid dulu. Oke, bagaimana cara diri membangun link untuk memperkenalkan potensi? Kalau untuk memperkenalkan potensi itu saya dulu sering-sering ikut-ikut proyek luar gitu, kayak
buat aplikasi. Nah, itu kan kemarin saya buat aplikasi sama Pak Ping sama Bu Nora gitu kan. Nah, itu juga masuk menambah link gitu. Terus sering buat apa instansi gitu sih. Itu. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Lukman, silakan Mas. Oke, makasih Pak Eri. Sudah bertanya bagaimana cara kirim bangun link. Jadi sebenarnya untuk membangun link itu bisa dimulai dari sedini mungkin gitu ya. Bangun link. Apalagi ini kan nanti pengaruhnya sama besok ke depan. Jadi punya ikut organisasi itu penting sekali. Kalau saya dulu di arsitek, saya juga istilahnya ikut organisasi yang di luar kampus gitu. Jadi yang istilahnya arsitek Jawa Tengah atau apa itu membantu sekali. Ketika kita punya istilahnya portfolio yang bagus gitu kan. Anggap aja kita share portfolio kita di Instagram misalnya. Nah, kita kan udah follow-followan tuh sama anak-anak dari luar Semarang yang Jateng, mungkin se-Indonesia mungkin gitu kan. Jadi dari teman-teman itu bisa merekomendasikan, wah ini konsepku menarik, ini aku rekomendasikan. Itu sangat berpengaruh sekali sih kalau yang saya lakuin selama ini memang dari teman-teman yang organisasi di luar Semarang itu juga sangat membantu untuk ketika ada peluang-peluang di dunia kerja. Jadi semisal ada nih loker nih di Bintaro atau di mana, arsitek di Bali atau di mana, itu mereka pada share gitu kan. Jadi terus misal di kampus lain ada teman kita misal kita kenal terus udah kerja di Jakarta misalnya, kenal kita nih, tahu kalau portfolio kita bagus, nah itu bisa istilahnya itulah ada orang dalam lah di situ, ya itu juga bisa pengaruh juga kayak gitu. Jadi sedini mungkin kalian harus membangun link ya atau networking gitu. Terima kasih saja. Oke, terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari Mas Suryadi, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Untuk sebetulnya sudah jelas juga sih yang disampaikan Mas Farid sama Mas Lukman ya untuk membangun link untuk peluang dunia kerja. Saya menambahkan sedikit aja ya, kayak ya mungkin itu juga sih, kayak kita harus membangunnya dari dini, mungkin dari waktu kita kuliah, mungkin dari kalau kita kuliah kan ada di Hima, mungkin ada yang organisasi yang di luar kampus itu bisa sih kayak membangun keluar kampus. Terus yang misal kita waktu PKL gitulah kayak magang itu kan, kita kan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di kayak di perusahaan yang kita tempati untuk magang. Nah, kita kan bisa bangun dari situ. Terus mungkin ketika kita udah kerja ya, mungkin kita itu ya kayak dari pagi kadang sampai malam gitu kan, namanya kita orang baru, kadang karyawan baru kan, kayak memberikan yang terbaik lah untuk perusahaan. Tapi untuk saya jangan seperti itu gitu loh, kayak ya kita harus luangin waktu untuk keluar kita ngumpulin sama teman-teman buat ya itu fungsinya untuk kita buat itu baru link baru gitu, bukan hanya kita melulu kita hanya link di satu perusahaan aja gitu. Ya mungkin hanya itu aja sih yang bisa yang dari saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Suryadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Amar Informatika Ugris. Pertanyaan untuk Mas Farid. Saya mau bertanya, apakah betul dunia kerja mengutamakan orang yang berpengalaman dalam bekerja dibanding lulusan sarjana? Nih gimana nih Mas Farid? Kalau waktu saya dulu sih orang berpengalaman itu ya gimana ya? Kalau saya dulu pertama masuk di MII ini ya, Mitra Integrasi Informatika, itu saya di build dulu di
kayak dikasih training dulu gitu. Jadi ya enggak sih, kayaknya enggak apa ya. Ya orang berpengalaman juga penting, tapi ya dari fresh graduate juga bisa. Saya juga dulu sebelum masuk ke MI ini masih pemrogramannya masih apa ya, masih fundamental banget, belum pernah masuk pemrograman Java gitu kan, Python gitu belum tahu. Tapi di PT saya itu dikasih training selama 3 bulan, dikasih apa ya, kayak pembelajaran gitu. Makanya ya waktu kuliahnya itu kita fundamentalnya itu dikuatin dulu. Nantinya waktu kerja biar biar bisa dipandang lebih gitu, ada value lebihnya gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Masih mute, Pak. Oke, terima kasih Mas Farid. Oke, mungkin dari peserta lain ada yang mau bertanya? Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Nah, untuk kepada Pak Heri selaku Ketua IKFTI, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya mengenai acara portal alumni ini, Pak. Monggo, Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya buat adik-adik semua. Saya sangat support untuk kegiatan hari ini, termasuk ini salah satu kemajuan dari organisasi kalian. Ya, saya bangga, terus terang, sangat bangga dengan kemajuan-kemajuan yang kalian capai untuk saat ini. Pokoknya terus kembangkan diri, kenali diri, sebanyak mungkin bangun link. Karena memang dalam dunia kerja saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Potensi diri, kelemahan diri itu bagaimana kita manage, bagaimana kita tekan, terus kemudian potensi diri bagaimana kita bisa naikkan. Dari ketiga narasumber, saya yakin mereka juga meskipun kurang bicara, tahu potensi dirinya sehingga mampu untuk mengembangkan, tidak minder pada dunia kerja. Ya, itu yang terpenting. Terima kasih. Saya bangga terus terang. Ini saya harap tidak hanya season 1, season 2 bisa dikembangkan terus, termasuk nanti untuk kakak-kakak kalian seperti Mas Farid, terus kemudian ketiga narasumber lah, ini bisa membimbing adik-adik juga, sehingga nanti apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja, yang penting kan itu, baik itu mau berdikari, atau mau ke instansi, atau mau ke dunia pemerintahan, apa saja kiat-kiatnya yang perlu dikembangkan. Nah, ini yang sangat membanggakan karena memang dari awal kami, angkatan kami itu dididik untuk itu. Untuk selalu bersaudara dimanapun, kapanpun, selama kalian anak teknik tetap kita bersaudara. Nah, jangan lupakan masa kalian ketika kalian masih di PGRI, untuk yang alumni, untuk yang sudah kerja. Itu termasuk mempromosikan. Ini termasuk apa ya, tanggung tetap dipromosikan bagaimana adik-adikmu, sehingga nantinya ke depan Upgris ini punya link. Saya pengennya kan gitu, punya apa ya, kayak biro kerja kayak seperti itu, tapi khusus menaungi kalian, adik-adik kalian, mana yang berpotensi sesuai cocok dengan
dunia kerja yang dibutuhkan saat ini. Kalian mungkin sebagai pembuat jalan, istilahnya kan gitu. Termasuk saya, termasuk yang narasumber-narasumber itu pembuat jalan untuk adik-adikmu. Sangat indah ketika kita berbuat kebaikan dan bisa menikmati kebaikan tersebut. Itulah tujuan utama manusia sebenarnya kan itu. Sebagai manusia. Langsung pamit live ya, soalnya kerja. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang ada di room chat. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mona. Terima kasih kepada semua pemateri untuk materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, sampai berjumpa di portal alumni sesi yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Terima kasih semuanya. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih kepada para pemateri, panitia.